Bab 2136. Kedatangan Fedri Su. Ayo pergi, jika Tiovan berani melawan kepala sekte, dia akan dianggap sebagai pemberontak sekte dan akan dimusnahkan. Firman Liu berteriak pelan, dan tiba-tiba terbang bersama kultivator muda. Para penatua dan pengurus mengikuti di belakang. Jumlahnya juga ratusan. Kultivasi, semuanya melampaui fase transendensi kelas 3. Semua orang penuh dengan energi jahat, berkumpul seperti awan gelap. Puncak kedua partai Jihuo. Adik seperguruan, semua tetua dan pengurus di barisan kami, apakah mereka sudah diberitahu? Di sebuah istana di dekat puncak gunung, beberapa lelaki tua berdiri bersandar di pagar. Tatapan mereka semua menembus kehampaan, jatuh di puncak ketiga. Pemimpin di antara mereka adalah seorang lelaki tua berbaju putih, yang bertanya dengan janggutnya saat ini. Sudah kami beritahukan, biarkan mereka meletakkan pekerjaan mereka saat ini, semua menunggu kakak seperguruan untuk memberi perintah. Jesman Su, yang pernah menjabat sebagai ketua pemeriksa ujian partai bagian dalam dan sangat mengagumi Eric Qin, berdiri di samping dengan hormat dan berkata kepada lelaki tua berbaju putih itu. Kakak seperguruan Bai, Firman Liu telah mengambil tindakan, apakah kita akan mulai bergerak juga? Kata lelaki tua berpakaian abu-abu lainnya saat ini. Bergerak pasti iya, tapi ini belum waktunya. Pria tua berambut putih itu memutar-mutar janggutnya. Tiovan ini bukan idiot. Dia telah mentolerirnya selama ratusan tahun. Kali ini dia tiba-tiba menembaknya, entah dia gila atau dia ada sesuatu padanya. Jangan berpikir kita memiliki banyak orang di garis keturunan ini, tetapi bagaimanapun juga, itu karena netralitas, jadi kami berkumpul. Kekuatan bertarung tidak sebagus Huo Zong, dan tidak sebagus kepala sekte. Jika dikalahkan, itu akan merepotkan. Jesman Su juga mengangguk. Di antara tiga kekuatan besar di partai Jihuo, merekalah yang paling banyak kultivatornya, tetapi alasan mereka bukan anggota keluarga adalah karena setiap orang memiliki pikirannya masing-masing dan tidak bersatu dalam hal-hal besar. Mari kita lihat dulu. Ketika kedua belah pihak mengungkapkan kartu mereka, kita akan bertindak sesuai yang terjadi. Dengan cara ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kita tidak akan menderita. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum sedikit. Kakak seperguruan mengatakan bahwa Firman Liu juga menyembunyikan kartu trufnya. Tentu saja, menurutmu mengapa Heidi Wang berani pergi dengan percaya diri dan menyerahkan partai Jihuo kepada Firman Liu untuk sementara? Orang ini tidak mudah. Itu dibahas oleh Jesman Su dan yang lainnya. Firman Liu dan yang lainnya telah terbang ke puncak ketiga. Firman Liu, kamu pergi terburu-buru dan dengan begitu banyak orang kemana? Namun, begitu dia terbang di atas puncak ketiga, Tiovan telah membawa penatua Yue dan yang lainnya untuk menyambutnya. Tiovan, jika kamu sudah tahu mengapa kamu masih bertanya, segera usir orang-orangmu dan akhiri formasi ini, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik, kata Firman Liu dengan dingin. Bersikap tidak sopan. Aku akan menyelamatkan kakak seperguruanku, kamu akan bertindak tidak sopan padaku, memangnya kenapa? Tiovan tertawa. Febrina Tang sudah gila. Jika kalian menyelamatkannya, itu akan membahayakan sekte. Sebagai wakil kepala sekte, aku memiliki hak untuk menekan semua faktor risiko. Firman Liu juga tidak mau menunjukkan kelemahannya. Tiovan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, minggir. Jika kamu ingin bertarung, lelaki tua ini akan menemanimu. Tiovan juga menolak untuk menyerah. Melihat aura keduanya melonjak liar. Bang! Pada saat ini, di bawah mereka, setengah jalan ke atas gunung. Sinar yang tadi itu berubah lagi. Sosok Eric Qin berangsur-angsur naik dalam cahaya. Pada saat ini,
Tubuhnya dimandikan cahaya suci, dan tubuh pemadam api sejati tanpa sadar mengalir dari dalam keluar, seperti orang suci. Seluruh tubuh mengalir dengan kecemerlangan suci, yang membuat orang merasa silau, tidak berani melihat lurus. Apakah orang ini adik seperguruan? Liona Zhang juga duduk di formasi, melihat Eric Qin melayang, hatinya penuh keraguan. Semakin dia melihat sosok Eric Qin, semakin dia merasa bahwa dia adalah adik seperguruan. Tapi kali ini, penampilan Eric Qin begitu kuat sehingga Liona Zhang tidak bisa mempercayainya. Tetapi pada saat berikutnya, Liona Zhang kehilangan akal sehatnya. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa ketika Eric Qin terbang, daya isap formasi di bawah mereka tiba-tiba meningkat. Seharusnya upacara pemanggilan jiwa dewa hampir selesai. Mereka semua menahan napas dan berkonsentrasi pada Reiki. Dan segera, energi hitam terus menyembur keluar dari cakrawala. Seperti ular hitam kecil, berputar dan melayang, datang ke arah Eric Qin dalam sorotan cahaya. Eric Qin membuang token dan dengan cepat mengeluarkan jurus dengan kedua tangan. Energi hitam ini memadat di depannya dan secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia. Haha, Eric Qin, nak, aku tidak menyangka itu dilakukan begitu cepat. Sosok Fedri Su secara bertahap terbentuk, dan dia tidak bisa menahan tawa. Aku pikir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam bagi Eric Qin untuk memanggil jiwa dewa. Tak disangka, hanya butuh waktu kurang dari setengah jam. Ayo pergi dan selamatkan sesepuhmu. Sosok Fedri Su benar-benar terbentuk. Dia pertama kali melihat Tio Fan yang melayang tinggi di langit, lalu menatap Firman Liu dan yang lainnya dengan dingin, dan kemudian menunjukkan tubuhnya. Sejumlah besar energi hitam meledak dari tubuhnya. Energi hitam begitu memenuhi langit, seperti awan yang menutupi langit. Setelah keluar dari tubuhnya, ia langsung mengaburkan langit dan matahari. Bersambung. Bab 2137. Pertarungan dua kubu. Paksaan kuat Fedri Su meredupkan kecemerlangan langit dan bumi. Dia sepertinya mengumumkan kepada Firman Liu dan yang lainnya bahwa dia tidak peduli jika mereka bertarung atau tidak, tetapi jangan memprovokasi dirinya sendiri dan Eric Qin. Untuk hal lainnya Fedri Su tidak peduli, dia tidak akrab. Tetapi ketika masalah ini menjadi seperti ini, ada lebih banyak tanggung jawab sendiri, karena Eric Qin berani mengambil risiko membiarkan dirinya datang, maka dia harus mengurusi hidup dan mati Eric Qin. Dia melepaskan semua kekuatannya untuk menaikuti harimau di gunung. Setelah mengeluarkan auranya, Fedri Su segera menarik Eric Qin menuju gua. Di dalam gua itu, kan? Bawa aku untuk melihat teman seiman itu. Hati Fedri Su juga membangkitkan rasa ingin tahu. Formasi dan pil iblis, mereka juga tidak tahu itu ketua iblis dan jenis apa. Pada saat ini, Istana Gunung Puncak Kedua merasakan tekanan tirani yang dapat dipancarkan Fedri Su, bahkan jika mereka berada puluhan mil jauhnya, semua kultivator tubuh mereka mengencang. Pria tua berbaju putih itu tiba-tiba menjadi serius, dan menghirup napas dalam-dalam. Tio Fan dan kartu truf mereka muncul. Proyeksi fase penilaian jiwa dewa, dan setidaknya penurunan kultivasi tingkat 1, sangat kuat. Melihat apa yang dia ungkapkan, sangat mungkin dia adalah orang kuat dari klan Sekte Agung. Tidak heran Tio Fan berani mengambil tindakan. Dia menemukan bantuan luar yang kuat. Si tua berjubah abu juga bergema. Beberapa orang lain juga sedikit terkejut. Kepala sekte tidak bergeming sama sekali. Ketika dia tiba-tiba bergerak, ada gerakan satu demi satu. Kakak seperguruan, bagaimana dengan garis keturunan kita, apakah sudah boleh bergerak? Kata Jesman Su. Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi, Firman Liu ini lebih cemas daripada kita. Sekarang ini hanya proyeksi yang kuat.
Jika mereka menyelamatkan Febrina Tang, itu akan menjadi yang paling merepotkan bagi Heidi Wang. Pria tua itu mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dan juga, siapa pemuda berjubah hitam di samping proyeksi yang kuat itu? Kultivasi fase transendensi, tapi dia menguasai formasi, dan sekarang sepertinya lebih tidak sesuai dengan kultivasi fase transendensi, malah fase penilaian lebih cocok dengannya, jadi periksa siapa dia. Baik. Jasman Su mengangguk, dan segera transmisi suara turun. Langit penuh dengan energi hitam, menyebabkan jiwa dewaku bergoyang. Siapa orang ini? Di udara, hati Firman Liu juga bergetar liar. Dia telah melihat formasi di bawah yang menerjang kecemerlangan. Tapi dia pikir itu adalah cara untuk menyelamatkan Febrina Tang. Tak disangka, pada akhirnya, dia malah memanggil jiwa dewa dari ranah fase penilaian untuk memproyeksikannya. Tio Fan, siapakah sosok berjubah hitam itu? Dirimu telah menemukan orang luar untuk menghancurkan partai Jihuoku. Apakah dirimu berencana untuk mengambil garis keturunan dan mengkhianati sekte sepenuhnya? Setelah Firman Liu bereaksi, wajahnya muram dan dia berteriak padanya. Sekarang kamu segera biarkan mereka pergi, putuskan semua kontak dengan orang luar ini, dan aku bisa memaafkanmu. Jika tidak, hanya ada satu jalan buntu untuk keluargamu. Hehe, Firman Liu, apakah dirimu masih ingin membuatku takut? Tio Fan tertawa keras dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia biasanya berhati-hati dan lemah, tetapi dia sudah membuat keputusan, ketika dia harus keras hati, dia tidak akan kabur. Dapat berkultivasi sampai ke fase penilaian, orang mana tidak pernah berguling di lautan darah di Gunung Mayat. Secara khusus, ia juga mengalami perang tingkat pemusnahan. Tio Fan, sepertinya kamu agak keras kepala dan ingin memaksa kami melakukannya. Melihat penampilan Tio Fan, mata Firman Liu juga menyipit, dan auranya terus naik. Bertarung jika kamu ingin bertarung, bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Tio Fan mencibir, kamu bilang aku salah dalam mencari orang luar, lalu aku akan bertanya padamu, kamu berlutut dan menjilat sekte sihir Wuying, itu namanya apa? Dirimu hanya perlu menghubungi sekte agung, bukan? Lagi pula, apa salahnya aku menyelamatkan kakak seperguruan? Biar kukatakan padamu Firman Liu, siapapun yang datang hari ini, aku akan menyelamatkan kakak seperguruan. Tio Fan, kamu benar-benar telah berubah. Apakah karaktermu sebelumnya semuanya hanya menyamar? Wajah Firman Liu menjadi berat, ini adalah pertama kalinya dia melihat Tio Fan, yang begitu sok dan mendominasi. Tapi kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Tapi aku ingin memberitahumu cara untuk bertahan hidup, tetapi jika kamu ingin mati dengan garis keturunanmu, maka aku akan memenuhi permintaanmu juga. Firman Liu dan kultivator fase penilaian muda keduanya pecah sepenuhnya dan bergegas menuju Tio Fan. Dari dua orang tersebut, satu orang merupakan kultivasi yang mengalami penurunan dalam ranah fase penilaian, dan satu lagi merupakan ranah fase penilaian. Tio Fan juga tidak memikirkan satu lawan dua, dan kemudian terbang kembali dengan tiba-tiba. Yurawang, kamu pergi untuk menekan kelompok pemberontak ini dan menangkap si jubah hitam itu. Firman Liu memberi perintah dan mengejar Tio Fan sendiri. Dan kultivator muda mengguncang tubuhnya, melambaikan tangannya, dan membawa banyak orang kuat dari barisan mereka ke arah Penatua Yue dan yang lainnya. Firman Liu berpikir dan mengerti bahwa Tio Fan mencari sekte agung. Adapun identitas pihak lain, basis kultivasi yang diledakkan oleh Fedri Su sebelumnya telah memberikan beberapa penilaian kepada Firman Liu. Diperkirakan Fedri Su tidak menyangka tindakannya melindungi Eric Qin membuat Firman Liu melihat banyak hal sekaligus. Bersambung.